Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farul Iman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkuman dari dua jurnal yang membahas perkembangan arsitektur sistem operasi. Kedua jurnal ini menarik karena mewakili dua zaman dan dua pendekatan berbeda dalam melihat bagaimana kernel sebuah sistem operasi seharusnya dirancang untuk mencapai kinerja dan fleksibilitas terbaik. Pertama, mari kita mulai dari konteks sejarah. Pada tahun 1990-an, sistem operasi monolitik seperti Unix masih mendominasi. Model ini cepat, tetapi memiliki kelemahan besar. Semua layanan inti berada dalam ruangan kernel yang sama, sehingga semakin lama semakin kompleks dan rawan menyebabkan kegagalan. Microkernel mulai diperkenalkan saat itu sebagai solusi tapi versi awalnya masih dianggap lambat karena komunikasi antara komponennya membutuhkan banyak proses dan memicu overheat. Dalam kondisi seperti ini, penelitian Egger dan timnya pada tahun 1905 muncul. Mereka memperkenalkan sebuah pendekatan yang cukup radikal bernama exokernel. Ide utamanya sederhana namun sangat berani karena seharusnya dibuat sesederhana mungkin dan tidak boleh memaksakan kebijakan tertentu kepada aplikasi. Dengan kata lain, aplikasi diberi kebebasan penuh untuk mengatur sumber daya hardware mereka sendiri karena hanya bertugas untuk memastikan keamanan dan isolasi antar aplikasi. Pendekatan ini terbukti menghasilkan peningkatan performa yang sangat signifikan karena aplikasi bisa membuat kebijakan yang paling efisien sesuai kebutuhannya masing-masing. Meski begitu, exokernel akhirnya tidak banyak digunakan di industri, terutama karena kurangnya kompatibilitas dengan ekosistem software yang sudah ada. Berbeda dengan itu, jurnal kedua dari Chen dan rekan-rekannya pada tahun 2024 berfokus pada evolusi mikrokernel generasi baru. Mereka mengembangkan mikrokernel bernama Hongmen yang dirancang bukan hanya untuk perangkat khusus, tapi benar-benar sebagai sistem operasi general purpose. Tantangan mereka adalah bagaimana mikrokernel dapat memiliki modularisasi dan keamanan tinggi, namun di saat yang sama tetap menawarkan performa mendekati ke kernel monolitik seperti Linux. Melalui serangkaian optimasi seperti perbaikan pada mekanisme IPC dan penyederhanaan berbagai layanan di ruang pengguna, mikrokernel modern ini berhasil mengatasi banyak kelemahan mikrokernel klasik, bahkan aplikasi Linux dapat berjalan di atasnya tanpa modifikasi berarti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa performanya dapat menyamai Linux dalam banyak aspek yang membuat layanan digunakan pada perangkat modern seperti smartphone, IoT, bahkan sistem otomotif. Ketika kedua pendekatan ini dibandingkan, terlihat bahwa keduanya sebenarnya memiliki dasar pemikiran yang sama, kernel yang kecil lebih mudah diamankan, lebih fleksibel, dan lebih efisien. Namun, implementasinya berbeda. Exokernel mendorong kebebasan eksternal sampai ke level aplikasi, sedangkan mikrokernel modern lebih berhati-hati dengan tetap menyediakan struktur dan kompatibilitas yang kuat. Exokernel membentuk fondasi konsep kontrol sumber daya yang granular, sementara mikrokernel modern menunjukkan bagaimana modularisasi dapat diwujudkan dalam skala industri. Berdasarkan kedua artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa masa depan sistem operasi sangat bergantung pada desain yang modular, aman, efisiensi, dan tetap kompatibel dengan ekosistem yang sudah ada. Eksternal memberikan kontribusi penting secara konsep, terutama mengenai kontrol sumber daya yang lebih granular. Sementara mikrokernel modern menunjukkan implementasi praktis yang sesuai kebutuhan perangkat masa kini. Mengembangkan kelebihan keduanya dapat menjadi arahan baru pengembangan sistem operasi yang lebih fleksibel sekaligus tetap berkinerja tinggi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai dua jurnal yang membahas evolusi desain sistem operasi.
Sebuah materi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana arsitektur Karnal berkembang dari masa ke masa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.